Kita lanjutkan yang tadi. Ini melanjutkan yang kemarin ya. Jadi detailnya sudah kemarin, hanya pengulangannya sampai mendapatkan hasil yang akhir belum ya. Jadi kemarin itu ada batang tekan atau kolom dengan PD-nya 165 kips, lalu beban hidupnya 535 ya. 535 kips. Jadi dari dua ini kita sudah hitung ultimate-nya adalah 1,2 PD tambah 1,6 PL yang angkanya kemarin itu 1054 kips ya. Ya, itu yang sudah kita hitung. Lalu diberitahu kedua ujungnya sendi, jadi K-nya 1, panjangnya 26 kaki, dan F yang digunakan dari mutu bajanya diminta 65 KSI ya. Jadi ini sudah diberikan dari problemnya, jadi di atas dari yang 50, dan kita diminta menentukan W14 ya. Paling optimum ya. Optimum ini artinya paling ringan ya. Yang mana ya? Yang bisa optimum untuk kolom yang menerima beban seperti ini dengan kondisi strukturnya begini ya. Itu. Tahap pertamanya sudah kita mulai minggu lalu. PU ini kita coba misalkan tegangan kritisnya. FY-nya 65, kita pilih di bawahnya, kemarin kita pakai 40 kalau tidak salah ya. Jadi ini misalkan tegangan kritisnya 40 KSI, cukup beralasan sebenarnya, dari 65 ke 40 sudah cukup banyak pengurangannya ini ya. Dari sini kita pilih AG-nya ya. Jadi AG-nya harus lebih besar atau sama dengan PU dibagi 0,9 kali ini ya. Jadi 1054 dibagi 0,9 kali 40. Ini nilainya kemarin 29,3 ya. Inch persegi. Dan dari sini kita pilih di tabel, juga sudah kita jalankan kemarin. Kita coba W14 kali 109 kalau tidak salah ya. 109, di mana AG-nya itu adalah 32 kemarin. Dan R-nya, oh ya ini ada R-nya ya. Jadi dari sini dengan KL per R kurang dari 200, ini kita temukan R-nya harus lebih besar atau sama dengan 1,56 ya. Ini juga sudah dihitung minggu lalu. Masukkan KL dan angka 200, R-nya ini kita dapatkan. Nah ini untuk W14 kali 109, R-nya 3,73 inch. Ini inch persegi, ini inch aja ya. Nah kalau sudah begini kita tinggal cek. Kita tinggal cek. Jadi kelangsingannya KL per R-nya adalah, KL-nya sudah ada 26 kali 12 dibagi 3,73 dan angkanya adalah 83,6. Ini juga sudah dihitung sebelumnya. Dari sini kita hitung FE-nya. I kuadrat 29.000 dibagi 83,6 kuadrat. Ini 40,95 ya. Hitung. Ini FE. Kemudian kita perlu batasnya ya, 4,71 akar E per F yield itu juga sudah dihitung. Ketemunya 99,5 ya. 9,5. Kelangsingannya 83,6, jadi lebih kecil. Karena ini lebih kecil, kita pakai yang formula yang pertama. Tegangan kritisnya adalah
0,658, F yield-nya 65 dibagi dengan ini FE 40,95 dikalikan dengan FY lagi ya. Kalikan 65 lagi dan kita dapatkan nilainya 33,45 KSI. Jadi kita misalkan 40, ternyata dapatnya cuma 33 ya. Artinya nggak cukup ya. Dan lumayan jauh dari 40 ke 33. Kita harus mengulang prosedur ini karena ini gagal ya. Tidak memenuhi syarat sampai di sini. Kita harus ulangi dengan pemisalan tegangan kritis yang lebih kecil ya. Nah, untuk keperluan kuliah ya kita bisa terjun aja lebih kecil biar aman dulu. Misalnya mulai lagi dengan memisalkan tegangan kritisnya jadi 30 sekarang ya. Ya, 30 ini udah lebih jelas lebih rendah dari ini ya. Artinya kemungkinan nanti dapatnya akan lebih besar, jadi desainnya aman, cuma belum tentu ekonomis ya. Nah, kalau mulai dari sini hasil berikutnya saya tuliskan aja angkanya. Jadi kalau 30-nya masuk ke sini menggantikan 40, kita akan dapatkan AG-nya besar sama 1054 0,9 kali 30. Jadi pengalinya sekarang 30. Nah, tentu saja AG-nya akan jadi lebih besar ya. Ketemunya 35,5 ya. Inci persegi. Jadi sekarang yang dipilih penampang yang luasnya lebih dari 35,5 ya. Nah, yang dicoba itu adalah yang pas di sini. Saya sudah lihat duluan, jadi nggak perlu lihat di tabel lagi. Ya, Anda bisa coba lihat di tabel. W14 yang di atas ini itu adalah W14 kali 132. Ya, di mana agrosnya 38,8 dan R-nya adalah 3,76 inch persegi, ini inch. Kelangsingannya oke. Jari-jari girasi terkecilnya sudah 3,76, lebih besar dari 1,56. Luasnya lebih dari ini, jadi oke. Dan kita masukkan ke sini, ke perhitungan yang sama di sini. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, mangga, silakan. Ya, untuk R-nya kan kalau di tabel ada dua ya, Pak, RX dan RY. Betul. Itu nanti kita memilih yang terkecil ya. Karena untuk buckling dia kan flexural buckling, dia boleh kalau batang mengalami tekan dia boleh melengkung di bidang papan tulis ini kiri kanan atau keluar ya, keluar papan tulis depan belakang gitu. Tergantung dari nilai R yang terkecil ya. Jadi yang kecil yang menentukan. Umumnya kalau white flank begini pasti yang kecil RY ya. Jadi dia akan melengkungnya begini. Bukan ke atas bawah gini. Bukan atas bawah. Nah, yang terkecil di antara dua biasanya RY, tapi dicek saja kadang-kadang ininya nih. Ada faktor L-nya juga ya. Jadi sebenarnya bukan R-nya sih ya, ini ya. KL per R-nya yang terkecil yang menentukan. Yang terbesar maaf ya. Jadi yang menentukan itu adalah KL per R terbesar ya, yang lebih besar. Yang lebih besar. Nah, kalau K dan L-nya sama untuk kedua arah, tinggal R yang lebih kecil ya. Ini kalau KL-nya sama ya R yang lebih kecil yang menentukan karena R-nya pembagi. Kalau Anda masih ingat dulu di stabilitas di mekanika bahan, kalau kita punya struktur begini, terus di sini ada yang menahan gitu ya. Gitu. Tapi sebelah keluar nggak ada gitu ya. Sebelah keluar nggak ada tahanan ini. Sehingga untuk arah yang keluar ini nggak tahu nih apakah ini X atau Y, tergantung Anda lihatnya dari sebelah sini gitu.
Kalau penampang kolomnya seperti ini, kalau dilihat dari atas, terus ketemu kolomnya seperti ini, jadi yang ditahan oleh oleh dua pengaku ini adalah arah Y-nya ya. Jadi kalau kayak begini, LX-nya itu adalah penuh begini. Ini kalau ini penuh L, sementara LY-nya cuma setengahnya karena dia pasti ketahan oleh tumpuan di sini. Nah, karena tertahan begitu, LY-nya cuma setengahnya. Nah, kalau dimasukkan ke sana, tergantung yang mana yang menentukan ya. Bisa saja dengan L yang lebih kecil ini, KL per R-nya jadi lebih kecil dibanding KLX per RX. Jadi kalau kayak begini, dua-duanya harus ditentukan. Oke. Jadi yang utama yang menentukan itu sebenarnya ini. K dikalikan L dibagi R yang lebih besar untuk satu arah tertentu. Mudah-mudahan cukup jelas. Nah, lanjutannya. Ya, saya ngapusnya yang ini aja ya. Ini sudah cukup jelas mestinya ya. Kita melanjutkan yang ini dengan R yang sudah ada dan luas yang sudah ada. KL per R-nya tinggal dimasukkan saja. Jadi 26 kali 12 dibagi 3,6 ini dapatnya 83. Ya. Tidak terlalu banyak beda dengan ini karena R-nya beda sedikit. FE-nya kalau dihitung dapatnya 41,6. KSI sedikit lebih besar dari ini karena angka kelangsingannya lebih kecil sedikit, jadi FE-nya naik. Batasnya tetap 99,5 karena ini hanya fungsi dari F yield. Artinya tetap pakai formula yang pertama yang seperti ini. Jadi tegangan kritisnya kalau ini dimasukkan ke sana ketemunya mana 132 ini ya. 33,4. Ini 132 ya. Oh, ini saya salah nyalin kayaknya nih ya. Saya nyalin catatan saya. Ini bukan segini angkanya. Ini untuk yang step berikutnya. 1054, mudah-mudahan saya nggak salah ngitung. dibagi 0,9 kali 30 ya. Kita misalkannya 30. 39,04 itu. Ya. Jadi ini AG-nya harus lebih besar daripada 39,04 ya, 39,0 gitu ya. Nah, kalau 39 yang ini nggak boleh, ini 38,8 ya, nggak boleh pilih ini, harus pilih yang lebih besar. Pilihnya W14 kali 145. Dengan properti luasnya itu 42,7 ya. Jadi harus yang lebih besar yang dipakai, 42,7. Dan jari-jari girasinya 3,98. 3,98 inch. Dimasukkan ke sini, K-nya dapat 78,4. Dari situ kita dapatkan tegangan kritis Euler-nya 46,6. Dan ini kelangsingannya tetap lebih kecil daripada 99,5. Jadi formulanya selalu pakai yang ini kebetulan. 0,658 itu pangkat 65 bagi 46,6 sekarang. Dan itu kalau dihitung nilainya 36,5 KSI. Nah, dari sisi desain ini sudah aman ya. Kita misalkan 30, dapatnya 36 ya. Jadi ini memenuhi ya. Penampang W14 kali 145 ini memenuhi syarat ya. Beda dengan yang tadi 14 kali 109 tidak memenuhi syarat. Yang ini memenuhi syarat ya. Cuma kalau jarak ini lumayan jauh 30 ke 36, kemungkinan besar masih ada penampang lain yang lebih kecil atau yang lebih ringan yang bisa memenuhi ya. Nah, jadi berikutnya ini tinggal optimasinya saja ya. Nah, karena ini masih jauh, kita bisa misalkan lagi sekarang lebih besar dari 30 ya. Kalau sudah dekat
sebenarnya tinggal lihat aja satu penampang yang lebih kecil masuk nggak dia. Kalau masih masuk, maju lagi yang lebih kecil lagi. Ya. Kita karena mau meng-highlight prosedurnya, kita ulangi lagi dari sini. Karena 30 dapatnya 36, saya ambil tengah-tengahnya misalnya. Jadi ini sekarang misalkan lagi tegangan kritisnya sekarang 33 ya. Ya. 33. Dari sini kita cari AG-nya mestinya dengan memasukkan ke sini 1054 bagi 0,9 kali 33. Nah, itu yang hasilnya yang tadi ya. Ini tuh 35,5 ya. Tadi salah nyalin. Ini yang 35,5 inch persegi. Dan dengan ketentuan ini kita coba W14 kali yang bawahnya sedikit ya. Kalau tadi 145 sekarang pakai yang 132 ya. Nah, ini kalau dimasukkan ini AG-nya yang tadi yang keliru tadi 38,8 inch persegi dan R-nya 3,76 inch. Ya. 3,76 dan masukkan lagi seperti tadi, KL per R itu nemunya 83, ini yang 83 yang benar. Dan FE-nya 41,6 kesi. Dan tegangan kritisnya 33,4. Ya, masih oke. Ya. 33 dapatnya 33,4, jadi masih oke sebenarnya ya. Dan sudah dekat ya. Kalau mau berhenti di sini aman sih ya, tapi kalau mau memastikan optimum tinggal coba aja yang satu lagi di bawah ini. Dan ini kebetulan kalau Anda lihat di tabel ini mana yang paling besar itu W14 kali 145. Di bawah 145 itu di tabel adanya yang ini 132 kali 132. Di bawah 132 itu ada kali 120. Dan di bawah 120 itu ada yang 109 ini. Ya. Nah, kita sudah cek bahwa ini oke, ini enggak. Ya. Tinggal satu, ya sudah ini aja yang diperiksa kalau begitu. Ya. Karena kalau ini masuk, berarti 120 ini sudah yang paling ringan. Tapi kalau tidak, ya 132 yang paling ringan. Jadi, next-nya tidak perlu misalkan tegangan kritis lagi, cek aja W14 kali 120 ya. 14 kali 120 itu kalau dihitung AG-nya 35,3 inch persegi, R-nya 3,74 inch. Kemudian KL per R kalau dihitung hasilnya 83,4. FE-nya saya pindahin ke atas ya, terlalu sempit di sini. Saya sambung ke atas. Ini masih propertinya yang 14 kali 120. FE-nya 41,13. Tegangan kritisnya 33,5. Ya. Kemudian ini sudah oke sebenarnya. 33,5. Oh, belum ya, karena sebelumnya dengan 33 pun ya kalau mau pasti lebih cek aja ya, karena 33 ini ketemunya 35,5. Sekarang kita tidak pakai memisalkan tegangan kritis, dapatnya 33,5 lebih tinggi, tapi luasnya 35,3 lebih kecil ya. Dicek aja VPN-nya misalnya. VPN-nya adalah 0,9 kalikan tegangan kritisnya, 33,5 kalikan luasnya ya. Luasnya mana yang benar tadi? Ini 35,3. Dan ini kalau dihitung nilainya 1064 ya. Kips ya. 1064 perlunya PU-nya tadi 1054. Jadi kapasitas nominalnya lebih tinggi
udah ini benar ini ya. Jadi yang paling optimum adalah yang ini. W14 kali 120 ya. Jadi begitu prosesnya, desain ya harus iteratif ya. Satu yang perlu diingatkan adalah yang barusan kita kerjakan ini, mengambil satu yang lebih rendah untuk memastikan bahwa hasil yang kita peroleh itu adalah yang paling ringan ya. Di problem desain Anda yang lentur juga demikian mestinya ya. Anda tinggal lihat yang paling ringan yang mana yang memenuhi. Kemudian cek lagi aja satu penampang yang lebih ringan yang di dekat situ. Kalau itu tidak memenuhi, artinya sudah yang sampai Anda hitung memenuhi itu adalah yang paling optimum. Jadi kita perlu memastikan bahwa itu optimum dulu ya. Yang pertama tentu memastikan bahwa ketentuannya terpenuhi, bahwa desainnya oke. Setelah itu baru mengoptimalkan hasilnya dengan mengurangi. Kalau ditekan ini luas, kalau di lentur yang lalu yang sedang Anda kerjakan tugasnya, setnya yang dikurangi ya. Kapasitas momen plastisnya dikurangi. Kalau dikurangi sedikit saja sudah gagal, artinya memang sudah itu adalah hasil optimumnya. Nah itu lanjutan dari minggu lalu yang desain ya.